Udah nih. Udah, Udah belum? Udah belum? Nah itunya kagak ada gambarnya. bentar. Recording in progress. What spirit? Nah, oke udah ya. Tuh, Cok. Udah belum ini? Hmm? Udah record belum? Ah, udah dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Salam. selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis daun jambu merah dan daun jambu air hijau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Hanif Saputra dengan NIM 1090825000209. Kenalkan nama saya Mardika Putra Aslian. NIM saya 1090828250025. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Nur Hafiz dengan NIM 1082500500049. Threadnya hilang, Cok. Tak, Oke, jadi apa namanya? Daulannya. ya. Oke, jadi untuk pendahuluannya, taman jambu merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan ditemukan di lingkungan sekitar dan memiliki banyak manfaat, baik bagi segi kesehatan maupun ekonomi. Di Indonesia sendiri, jambu memiliki beberapa jenis yang umum dibudidayakan, di antaranya jambu merah dan jambu hijau. Meskipun berasal jenis taman yang sama, kedua varietas ini memiliki karakteristik yang dapat diamati, khususnya pada bagian daun. Daun merupakan bagian penting dari tanaman karena berperan dalam proses fotosintesis dan menunjukkan kondisi pertumbuhan tanaman. Perbedaan warna, bentuk, ukuran, dan tekstur daun dapat memberikan informasi mengenai jenis tanaman serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pengamatan terhadap daun jambu merah dan jambu hijau menjadi menarik, dapat dilakukan guna mengetahui persamaan dan perbedaan karakteristik morfologinya. Proyek ini bertujuan untuk melakukan observasi langsung terhadap daun jambu dan merah, daun jambu merah dan jambu hijau dengan cara mengganti ciri-ciri fisiknya, mengumpulkan data hasil pengamatan serta menganalisis perbedaan yang ditemukan melalui proyek ini, diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai karakteristik tanaman jambu serta melatih kemampuan observasi dan analisis data secara sistematis. Jika kamu ingin, saya juga bisa menyesuaikan bahasanya agar bisa sederhana atau lebih formal. Ini masih ada itu ChatGPT, Cok. Oh, oh ya bentar. Kacau. Ya, Nah udah kayak gitu nggak apa aja. Ini deskripsi air daun jambu masih gue ya.
Ya. Oke, untuk deskripsi dari daun jambunya yaitu jambu air merah, seperti varietis citra atau jambu bol. Memiliki karakteristik daun yang dominan, besar, dan kokoh. Secara morfologi, daun ini dikategorikan sebagai daun tunggal dengan tekstur yang kaku, tebal, eh, ukurannya panjang yang mencapai di atas 20 cm, menunjukkan kapasitas fotosintetisme yang tinggi mendukung pertumbuhan buah yang bijinya juga bertukaran besar dan padat. Garis diagonal atau pertulangan daunnya terlihat sangat jelas dan menonjol pada permukaan bawah. Untuk jambu air hijau seperti varietes madu Delhi atau Shigem aquem memiliki daun yang secak signifikan, lebih kecil dan lebih ramping teksturnya. Daunnya cenderung lebih tipis dan fleksibel dibandingkan jenis merah. Secara visual, pangkal daun jambu air hijau seringkali lebih membuat atau tumpul dengan warna hijau lebih cerah atau pucat. Ukurannya, lebarnya yang terbatas rata-rata 6 sampai 7 cm, membuat sejauh pohon jambu hijau terlihat lebih rapat namun ringan. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada skala penumbuhan. Melalui analisis statistik, terlihat bahwa tidak ada tumpangan tindih overlap yang berarti antara panjang daun merah dan hijau, sehingga ukuran daun dapat menjadi indikator deterministik untuk membedakan kedua jenis ini bahkan sebelum pohon berubah. Jambu merah unggul dalam volume fisik daun, sedangkan jambu merah hijau memiliki efisiensi bentuk yang lebih kompak. Hmm. Ya, bagian analisis data 2.0, persiapan analisis data dan import data. Sebelum melakukan analisis data pada tahap awal analisis data hasil pengamatan daun jambu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam program R dari file Excel. Tujuannya agar seluruh data yang sudah dikumpulkan bisa dibaca dan diolah dengan baik. Setelah data berhasil diimpor, langkah selanjutnya adalah melihat isi dan struktur data secara umum, seperti jumlah data, nama kolom, serta jenis data yang ada pada setiap kolom. Dari pengecekan awal ini dapat diketahui apakah data sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki. Misalnya ukuran daun yang harusnya berupa angka tetapi masih terbaca sebagai teks. Tahapan awal ini penting karena menjadi dasar sebelum memasuki proses analisis lebih lanjut, sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan lebih rapi, jelas, dan sesuai data pengamatan yang sebenarnya. Kemudian, pemeriksaan struktur data. Pada foto tersebut menunjukkan tampilan data R dalam bentuk table yang berisi 6 data observasi dari 11 variabel. Kolom yang terlihat seperti 0, panjang cm, dan lebar cm yang memuat ukuran daun jambu. Meskipun nilai yang berupa angka, kolom panjang dan lebar masih terbaca sebagai teks CHR, sehingga perlu dikonversikan ke numerik sebelum dianalisis. Selain itu, masih terdapat beberapa variabel lain seperti bentuk dan jenis yang belum ditampilkan secara lengkap. Kemudian, identifikasi data dan tipe variabel. Setelah data berhasil dimasukkan ke dalam R, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi struktur data dan tipe variabel yang ada. Pada tahapan ini, data diperiksa untuk mengetahui jumlah baris dan kolom, serta melihat nama variabel yang digunakan untuk pengamatan. Dengan ini, dapat dipastikan bahwa
Semua data hasil observasi sudah terbaca dengan benar dan tidak ada variabel yang terlewat. Lalu ada analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara panjang dan lebar daun. Nilai korelasi mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Hasil korelasi ini membantu memastikan apakah hubungan yang terlihat pada scatter plot yang didukung secara numerik. Lalu ada visualisasi dari data daun jambu air merah dan hijau. Grafik ini menunjukkan panjang daun. Titik-titik pada grafik mempresentasikan hasil data pengamatan, sedangkan garis lurus halus menunjukkan garis regresi linier yang menggambarkan variabel variabel tersebut. Kemudian histogram dari panjang daun. Histogram digunakan untuk melihat pola sebaran data panjang dan lebar daun jambu. Berdasarkan hasil pengamatan, pada grafik ini setiap batang menunjukkan jumlah daun yang memiliki ukuran tertentu dalam rentang tertentu. Dengan menggunakan histogram, dapat diketahui ukuran yang paling sering muncul serta bagaimana data tersebar, apakah cenderung merata, terpusat pada nilai tertentu, atau menyebar ke berbagai ukuran. Melalui histogram ini dapat diamati apakah terdapat perbedaan pola sebaran ukuran daun atau adanya nilai yang sangat kecil atau sangat besar dibandingkan data lainnya. Lalu ada box plot panjang daun berdasarkan jenis jambu. Box plot daun berdasarkan jenis jambu digunakan untuk membandingkan ukuran panjang daun antara jambu merah dan jambu hijau. Grafik ini menampilkan nilai minimum kuartil bawah dan kuartil bawah, median, dan kuartil atas, serta nilai maksimum dari panjang yang ada pada masing-masing jenis jambu. Dengan tampilan ini, perbedaan sebaran dan nilai tengah panjang daun jenis dapat diamati dengan jelas. Melalui box plot tersebut dapat melihat apakah salah satu jenis jambu memiliki daun yang cenderung lebih panjang dibandingkan jenis lainnya, serta beberapa besar varian ukuran daun pada masing-masing kelompok. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya di 2.7, yaitu analisis statistik dari daun jambu. Berdasarkan hasil summary data jambu, diketahui bahwa variabel panjang dan lebar jambu memiliki nilai minimum hingga maksimum yang masih berada dalam rentang wajar, dengan nilai median dan rata-rata yang relatif berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi cukup baik dan tidak terdapat penyimpangan ekstrim yang signifikan. Jika dilihat dari variabel kategori, jumlah masing-masing jenis jambu juga teridentifikasi dengan jelas sesuai frekuensinya. Dua, analisis hubungan antara variabel yang menggunakan scatter plot matrix. Dataset jambu ini terdiri dari 200 sampel, buah yang diklasifikasikan dengan dua jenis, yaitu jambu merah dan jambu hijau. Setiap data berisi informasi mengenai panjang dan lebar buah dalam satuan cm. Secara umum, data menunjukkan bahwa ukuran buah jambu memiliki variasi cukup jelas antara kedua jenis tersebut. Secara keseluruhan, jambu, jambu dalam dataset memiliki rata-rata panjang sekitar 21 cm dengan panjang minimum sekitar 13 cm.
dan maksimum hampir 30 cm. Sementara itu, rata-rata lebar buah sekitar 8 cm dengan lebar minimum sekitar 5 cm dan maksimum hampir 12 cm. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa variasi ukuran buah berada pada tingkat yang moderat, sehingga data dianggap cukup stabil dan tidak dapat menyimpang ekstrim yang signifikan. Jika dilihat berdasarkan jenisnya, jambu merah memiliki ukuran yang cenderung lebih besar dibandingkan jambu hijau. Rata-rata panjang jambu merah mencapai sekitar 25,5 cm dengan lebar sekitar 9,8 cm. Selain lebih besar, penyebaran datanya juga cukup stabil, ditandai dengan standar deviasi yang relatif kecil. Sebaliknya, jambu hijau memiliki rata-rata panjang sekitar 16,4 cm dan deviasi yang relatif kecil. Sebaliknya, jambu hijau memiliki rata-rata panjang sekitar 16,4 cm dan lebar sekitar 6,6 cm. Menunjukkan bahwa jenis ini berukuran lebih kecil. Variasi ukuran pada jambu hijau juga relatif rendah, sehingga bentuk dan ukurannya lebih seragam. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini menunjukkan adanya perbedaan ukuran yang jelas antara jambu merah dan jambu hijau, baik dari segi panjang maupun lebar. Distribusi data juga terlihat normal dan tidak menunjukkan adanya nilai pencilan yang mencolok. Dengan demikian, dataset ini sangat informatif untuk dianalisis lebih lanjut. Misalnya, untuk keperluan klasifikasi perbedaan karakteristik antara jenis atau analisis hubungan antara variabel ukuran buah jambu. Next, heat map dari data jambu. Berdasarkan hasil visualisasi heat map korelasi, terdiri bahwa hubungan antara variabel numerik pada data jambu memiliki tingkat keterkaitan yang berbeda-beda. Nilai korelasi positif ditunjukkan dengan warna mendekati merah, yang berarti kedua variabel meningkatkan secara bersama, sementara itu warna biru menunjukkan korelasi negatif, yaitu ketika satu variabel meningkat, maka variabel lain cenderung menurun. Warna mendekati putih menunjukkan bahwa antara variabel lemah atau tidak memiliki hubungan yang signifikan. Secara umum, heatmap ini membantu menunjukkan variabel mana yang memiliki hubungan kuat dan mana yang lemah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Misal untuk pemodelan klasifikasi atau pengambilan keputusan keterkaitan karakteristik buah jambu. Ringkasan korelasi Pearson dari data jambu. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson pada data jambu, diperoleh bahwa hubungan antara variabel numerik menunjukkan nilai korelasi yang bervariasi. Beberapa pasangan variabel memiliki korelasi positif, yang berarti peningkatan pada satu variabel diikuti oleh peningkatan pada variabel lainnya. Sebaliknya, terdapat pula korelasi negatif pada beberapa pasangan variabel menunjukkan bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel yang lainnya cenderung menurun. Selain itu, terdapat pula pasangan variabel dengan nilai korelasi mendekati nol, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tersebut lemah, hampir tidak memiliki keterkaitan. Secara umum, hasil korelasi person ini memberikan gambaran kekuatan dan arah hubungan antara variabel dalam data, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Next. Selanjutnya, scatter plot matrix data daun jambu. Berdasarkan scatter plot matrix yang dihasilkan terlihat hubungan visual antara variabel panjang dan lebar jambu. Ada kod. Titik data dikelompokkan berdasarkan jenis jambu dengan perbedaan warna dan simbol, sehingga perbedaan karakteristik antara jenis dapat diamati dengan jelas. Secara umum, pola sebaran menunjukkan bahwa semakin besar nilai panjang,
maka lebar jambu juga cenderung meningkat dan menandakan adanya hubungan positif antara variabel. Selain itu, penyebaran titik pada masing-masing jenis menunjukkan bahwa kelompok jambu tentu memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Scatterplot matriks ini membantu memvisualisasikan hubungan antara variabel sekaligus membedakan pola antara jenis jambu yang berbeda, sehingga sangat berguna sebagai dasar dalam analisis lebih lanjut, seperti regresi atau klasifikasi scroll. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval, yaitu kesimpulan. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu berdasarkan data hasil observasi yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa daun jambu merah dan jambu hijau menunjukkan karakteristik yang berbeda, meskipun berasal dari jenis tanaman yang sama. Dari data pengamatan memperlihatkan adanya perbedaan warna daun, ketebalan, serta ukuran daun antara kedua varietas tersebut. Perbedaan ini terlihat konsisten pada beberapa sampel yang diamati. Selain perbedaan, data juga menunjukkan adanya persamaan seperti bentuk dasar daun dan pola tulang daun yang relatif sama. Hal ini menandakan bahwa daun jambu merah dan jambu hijau masih memiliki ciri morfologi umum yang serupa. Namun, varietas tanaman mempengaruhi detail karakteristik daunnya. Secara keseluruhan, data observasi membuktikan bahwa perbedaan varietas jambu mempengaruhi terhadap ciri fisik daun. Analisis data ini membantu memahami variasi morfologi tanaman serta menunjukkan pentingnya pengamatan langsung dan pencatatan data yang teliti dalam kegiatan observasi ilmiah. Oke, ini untuk lampiran foto dari daun jambu hijau dan jambu merahnya. Oke, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.